Sistem air conditioning atau tata udara antara lain untuk mengatur yang pertama, temperatur udara. Temperatur udara sangat berperan penting terhadap kenyamanan aktivitas seseorang di dalam ruang, terutama di daerah yang beriklim tropis. Sistem tata udara salah satunya untuk mengatur atau mampu menurunkan temperatur udara sebuah ruang jauh di bawah temperatur lingkungan. Yang kedua, mengatur kelembapan relatif. Kelembapan udara yang terlalu rendah atau kering, terlalu tinggi atau lembab akan mempunyai dampak buruk bagi manusia. Udara yang kering akan menjadikan tubuh kita lebih mudah menguapkan kandungan air. Hal ini akan berdampak pada kulit kita yang menjadi kering. Kemudian, kelembapan yang tinggi merupakan keadaan yang sangat baik untuk pertumbuhan jamur. Jamur akan berkembang biak pada keadaan lembab. Jika spora yang dihasilkan jamur terlepas ke udara dan terhirup oleh manusia, akan menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya, mengatur aliran udara. Aliran udara atau udara yang bergerak merupakan faktor yang penting di dalam sistem air conditioning. Hal ini dikarenakan udara yang tidak bergerak dalam ruangan tertutup akan menyebabkan pengguna ruangan merasa tidak nyaman. Contohnya seperti mudah berkeringat. Selanjutnya, untuk mengatur kesegaran dan kebersihan udara. Pada umumnya, sistem peralatan air conditioning dilengkapi dengan perangkat penyaring udara yang berfungsi menyaring berbagai polutan dalam ruang sehingga kesegaran dan kebersihan udara dapat terjaga. Dari poin yang telah disebutkan, tujuan sistem air conditioning bagi manusia untuk mencapai kenyamanan termal, terutama pada daerah tropis seperti di Indonesia, sehingga seseorang merasa nyaman untuk beraktivitas di dalam ruang. Udara dapat dikatakan nyaman pada rentang temperatur 24-25 derajat Celcius, kelembapan relatif 50-60%, serta batas kecepatan aliran antara 0,1 sampai dengan 0,5 meter per detik. Kemudian, sistem AC juga digunakan untuk meningkatkan unjuk kerja peralatan elektronik. Contohnya penggunaan AC pada ruang server. Perangkat atau peralatan pada ruang server umumnya bekerja secara terus-menerus selama 24 jam. Tentu akan menghasilkan panas yang cukup tinggi. Di sana peran air conditioning sangat penting untuk menjaga perangkat ruang server tetap dingin. Sistem tata udara jenis kompresi uap terbagi menjadi 3. Yang pertama ditinjau dari besar kapasitasnya. Ada kapasitas kecil, kemudian kapasitas sedang, dan kapasitas besar. Contoh peralatan tata udara berdasarkan kapasitasnya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian ditinjau dari tipe pendinginan kondenser terbagi menjadi 2, pendinginan dengan media udara atau air cooled, pendinginan dengan media air atau water cooled. Selanjutnya ditinjau dari tipe kompresor terbagi menjadi 2, antara lain positif displacement kompresor serta dynamic kompresor. Sistem tata udara dari tipe pendingin kondensor dan tipe kompresor akan kami bahas pada video selanjutnya secara spesifik. Proses sistem tata udara pada prinsipnya memindahkan kalor atau panas pada sebuah ruangan ke ruangan bebas atau outdoor dengan menggunakan peralatan sistem air conditioning. Dengan kata lain, sistem tata udara menjadikan temperatur sebuah ruangan di bawah temperatur lingkungan. Adapun beban panas yang dipindahkan antara lain beban panas dari eksternal seperti beban panas radiasi ataupun konduksi dari matahari. Kemudian infiltrasi aliran udara yang masuk dari celah-celah pintu, jendela atau ventilasi. Kemudian beban panas internal antara lain sensible heat atau latent heat yang dihasilkan dari aktivitas manusia dalam ruang. Kemudian kalor yang dihasilkan dari peralatan ataupun penerangan, serta eksfiltrasi atau kebocoran udara. Di mana total jumlah kalor yang dibuang dapat dihitung dari total jumlah kalor yang diserap evaporator ditambah dengan total kalor dari kompresor. Peralatan sistem air conditioning jenis kompresi uap memiliki 4 komponen penting, yaitu evaporator, kompresor, kondenser, dan expansion valve. Evaporator berfungsi menyerap panas di dalam ruangan melalui media fluida kerja berupa refrigeran yang bersirkulasi di dalam pipa atau sistem. Selama proses ini, cairan refrigeran berubah bentuk dari cair menjadi gas.
Kemudian dengan komponen kompresor, refrigeran dalam bentuk gas dikompresikan sehingga temperatur dan tekanannya naik. Selanjutnya dari kompresor, refrigeran akan dialirkan ke kondenser. Kondenser pada dasarnya adalah sebuah penukar kalor atau heat exchanger yang berfungsi untuk membuang kalor pada refrigeran ke lingkungan sehingga terkondensasi menjadi fase cair. Selanjutnya refrigeran dimampatkan melalui katup ekspansi sehingga tekanan serta temperatur refrigeran turun secara drastis. Pada proses ekspansi, fase refrigeran berupa campuran atau berbentuk kabut. Kemudian kembali lagi pada proses evaporasi. Siklus ini akan terus berulang selama sistem beroperasi. Sistem tata udara ditinjau dari besaran pendinginannya. Peralatan sistem tata udara kapasitas kecil berada antara 5.000 sampai 60.000 BTU atau setara dengan 1.460 sampai 17.600 watt. Peruntukan atau aplikasi pada rumah tinggal, apartemen, ruko, atau kantor kapasitas kecil. Antara lain, lemari pendingin atau kulkas yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan, maupun mendinginkan serta membekukan bahan makanan dan minuman. Temperatur pada lemari es berkisar antara 3-5 derajat Celcius. Kemudian pada box freezer temperatur atau suhu dapat mencapai minus 15-25 derajat Celcius. Daya listrik bervariasi antara 60 watt sampai 125 watt. Kemudian freezer sama fungsinya dengan lemari pendingin atau kulkas untuk membekukan bahan makanan atau minuman. Temperatur pada freezer berkisar antara minus 15 sampai 25 derajat Celcius. Daya listrik bervariasi antara 80 sampai 150 watt. Kemudian display berfungsi untuk menyimpan serta mempertahankan kesegaran seperti sayuran atau buah-buahan. Temperatur berkisar antara 2 sampai 4 derajat Celcius. Daya listrik bervariasi antara 500 watt sampai 750 watt. Kemudian contoh selanjutnya sistem tata udara kapasitas kecil antara lain AC window. AC window adalah AC yang evaporator dan kondensornya terletak pada satu buah mesin atau kotak. AC window diperuntukkan untuk suatu pengkondisian udara pada ruangan yang kecil. Unit AC ini dibuat dengan ukuran kecil sesuai dengan ukuran jendela sehingga mudah dipasang. Tetapi saat ini mulai jarang dipergunakan karena tingkat noise yang lumayan tinggi serta merusak estetika. Kemudian AC split. AC split adalah AC yang evaporator dan kondensor berada di dua mesin yang berbeda. Evaporator terletak di dalam ruangan, sedangkan kondensor terletak di luar ruangan. Tipe evaporator AC split bervariasi, dapat berupa tipe wall mounted, ceiling cassette, ataupun ceiling cassette duct. Konsumsi power atau daya listrik pada umumnya berkisar 1,2 kW per ton refrigeran. Peruntukan atau aplikasi baik window dan split umumnya pada rumah tinggal, apartemen, ruko, atau kantor kapasitas kecil. Kemudian, gas refrigeran yang banyak digunakan saat ini pada sistem AC berjenis R410A, R32A, R290 karena memiliki ozone depletion potential atau potensi penimisan ozon serta memiliki global warming potential atau potensi pemanasan global yang rendah. Sistem tata udara ditinjau dari besar pendinginannya. Peralatan sistem tata udara kapasitas sedang, cooling capacity berada antara 70.000 BTU sampai 4.800 BTU atau setara dengan 20 kW sampai 1.400 kW. Peruntukan aplikasi pada rumah, mall, hotel, kantor, atau rumah sakit. Contohnya antara lain AC split, tipe duct, atau yang lebih sering dikenal split duct, merupakan AC yang pendistribusian udaranya menggunakan sistem ducting. Tipe AC ini biasanya digunakan pada ruangan yang memiliki area yang cukup luas. Konsumsi power atau daya listrik pada umumnya berkisar 1,2 kW per ton refrigeran. Kemudian, AC dengan sistem variable refrigerant volume atau flow, AC VRF atau VRV,
merupakan jenis AC dengan teknologi terbaru yang saat ini sudah banyak diaplikasikan. Sistem VRF atau VRV bersifat zoning atau sentral. Satu unit kondenser atau door unit memungkinkan terkoneksi dan membackup beberapa evaporator atau indoor unit. Jarak antar kondenser dan evaporator dapat mencapai 1000 meter. Hal ini mempermudah dalam proses desain pemipaan serta flexibility dalam rencana perletakan unit. Sistem VRV atau VRF umumnya memiliki COP atau efisiensi yang tinggi, sehingga konsumsi daya atau power lebih rendah dibanding dengan sistem single split. Kemudian, contoh selanjutnya sistem tata udara kapasitas sedang yang banyak diaplikasikan pada bangunan seperti mall, hotel, kantor, dan rumah sakit, yaitu sistem air cooled chiller. Umumnya, jenis kompresor yang banyak digunakan pada air cooled chiller berjenis reciprocating dan screw kompresor. Pada prinsipnya, sistem kerja air cooled chiller sama dengan peralatan tata udara jenis lainnya, yakni beroperasi berdasarkan sistem refrigerasi kompresi uap. Komponen evaporator, kompresor, kondenser, serta katup ekspansi terdapat dalam satu mesin atau satu area. Pendinginan pada sisi kondenser air-cooled chiller menggunakan media udara. Dari unit chiller, air yang didinginkan oleh evaporator atau cooler akan ditransfer melalui pipa cold chiller water supply ke unit AHU atau air handling unit. Umumnya temperatur air di dalam pipa supply sebesar 6 derajat Celcius. Dari unit AHU kemudian udara dihembuskan dengan fan atau blower untuk menghasilkan udara dingin. Pada proses tersebut terjadi penyerapan kalor dari udara, sehingga temperatur air dingin yang melewati koil di dalam AHU, temperaturnya menjadi naik. Setelah melewati AHU, kemudian air disirkulasikan kembali ke evaporator atau cooler menggunakan pompa chiller untuk membuang kalor serta didinginkan kembali. Umumnya air di dalam pipa return memiliki temperatur sebesar 12 derajat Celcius. Air akan bersirkulasi terus-menerus selama sistem pendingin bekerja. Konsumsi power atau daya listrik air cooled chiller pada umumnya berkisar 1,2 kW per ton refrigeran, serta refrigeran yang banyak digunakan berjenis R410A dan R32. Sistem tata udara ditinjau dari besaran pendinginannya. Peralatan sistem tata udara kapasitas besar memiliki cooling capacity lebih besar dari 4.850.000 BTU atau setara dengan 1.400 kW. Peruntukan atau aplikasi pada mall, hotel, kantor, rumah sakit, maupun industri. Sistem chiller seperti visual pada gambar adalah jenis air cooled chiller. Cara kerjanya sama dengan sistem air cooled yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang membedakan hanya pada kapasitas cooling capacity-nya. Kemudian contoh selanjutnya sistem tata udara kapasitas besar yaitu sistem water cooled chiller. Adapun peralatan water cooled chiller antara lain unit chiller, cooling tower, air handling unit, pompa chiller, unit pompa kondenser, serta sistem kelistrikan dan kontrol. Jenis kompresor yang banyak digunakan antara lain sentrifugal dan screw kompresor. Prinsip kerja pada water cooled chiller sama dengan air cooled chiller. Hanya pendinginan di sisi kondenser water cooled chiller menggunakan media air yang disirkulasikan dengan menggunakan peralatan pompa kondenser dan cooling tower. Cooling tower sendiri adalah suatu alat atau mesin yang berfungsi untuk mendinginkan air dari kondenser chiller. Air panas yang keluar dari nozzle atau spray akan dikontakkan langsung dengan udara lingkungan yang memiliki temperatur lebih rendah secara konveksi paksa dengan bantuan blower. Kemudian, air yang sudah mengalami penurunan temperatur ditampung dalam bak atau basin untuk kemudian dipompakan kembali menuju kondenser. Karena media pendinginan kondenser water cooled chiller menggunakan media air, maka memungkinkan unit chiller ditempatkan di area yang tertutup. Sistem water cooled chiller pada umumnya memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding air cooled chiller, sehingga konsumsi daya lebih rendah, berkisar pada 0,7 kW per TR, serta refrigeran yang banyak digunakan berjenis R134A atau R123. Demikian penjelasan secara singkat mengenai sistem tata udara atau air conditioning.
Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.